Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sebelum kita bicara tentang hari ini, tanggal 16 Januari, kita punya hari Selasa tanggal 18 Januari itu full moon in Cancer. Dan ini udah masuk ke Cancer juga pada tanggal 16. Cancer itu kalau kita boleh ngintip di sini udah derajat terakhir, dan Cancer itu semua adalah tentang feeling at home. Itu bukan hanya harfiah tapi juga perasaan bahwa kita merasa nyaman berada di lingkungan yang kita punya privacy. Dan karena full moon itu artinya ada yang kita ketahui, kita menemukan informasi tentang rumah, tentang di mana rumah kita, tentang bagaimana melakukan sesuatu terhadap rumah kita. Nggak harus pindah, tapi ya mungkin ada yang beres-beres, ada yang atau dengan orang-orang terdekat di dalam rumah kita. Ya banyak hal terkait itu, tapi kita belum sampai sana tentunya ya. Kita sekarang di sini bicara tentang bulan yang sudah masuk di Cancer, ini tanggal 16, kemarin tanggal 15 kan masih ada di mana? Gemini. Tanggal 16-nya, 16 saya nggak salah ketikan, iya, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk di Cancer, dan dia membuat trine dengan Jupiter, which is very good, karena bulan dan Jupiter itu pasangan. Kemudian bulan juga square dengan Chiron, yang artinya ini adalah saat yang baik untuk membicarakan sesuatu, mencari titik tengah, perbaikan dan lain sebagainya. Tapi karena square agak sukar berarti, dan Chiron sextile dengan Merkurius yang station sudah bergerak hampir retro. Artinya memang masalahnya adanya di komunikasi. Ya, sukar sekali untuk berkomunikasi, mencari titik tengah, but somehow setidaknya sudah berada di dalam satu perahu. Artinya ini buat yang itu aja ya, yang resonate. Jadi keinginan untuk memperbaiki keadaan itu sama-sama besar. Hanya memang prosesnya tidak mudah. Dan terutama karena masing-masing sudah membawa logika, narasi, ancaman, mungkin ya, apa sendiri, tapi sebenarnya itu mungkin hanya datang dari rasa terluka yang begitu mendalam buat beberapa ya. Mungkin juga hanya karena ini juga ada kaitannya dengan zodiak air, mungkin juga ada kaitannya dengan harta bersama dan lain sebagainya, seperti itu. Ini yang saya lihat. Oh iya, kemudian kalau kita lihat di sini bulan juga oposisi dengan Vesta. Artinya memang kalau dulu sudah pernah dicoba komunikasi yang baik, kemudian berusaha untuk menempatkan diri pada posisi yang seharusnya tanda petik ya sebagai laki-laki harus melakukan, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai calon, dengan segala macam bungkusnya itu. Nah sekarang udah mau keluar dari situ. Kita jangan lihat posisi lagi, lebih pada keadilan itu bagaimana, seperti itu misalnya. Dan ini yang paling penting adalah apa sih yang harus diselamatkan, karena dia juga oposisi dengan Venus. Kalau memang ini situasinya ada ya, artinya energinya ada dan ceritanya saya nyambung gitu, dan gak harus ini antara suami istri ya. Ini berpikir apa yang terbaik buat semua, apa yang masih berharga bisa diberikan ke masing-masing. Toh karena pada awalnya juga sama-sama menjunjung cinta. Di awalnya niatnya adalah cinta, di awalnya niatnya adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan segala macam. Ini contoh ya, nggak harus semuanya, tapi toh akhirnya kalau tidak berhasil ya, dan kemudian nasty banget gitu ya, berakhir dengan situasi yang agak sukar untuk diceritakan karena penuh dengan cerita ini dan itu ya. Karena kemarin saya melihat energi 2 hari yang lalu itu besar sekali, maka memang
sekarang setelah meledak semua dan semua informasi udah keluar dan akan lebih banyak lagi informasi yang keluar menuju ke bulan purnama di Cancer, dan ini tentang Cancer soalnya rumahnya itu ya, energi rumahnya itu yang membuat saya bicara tentang hubungan suami dan istri. Tapi tentu saja tidak harus, karena tidak semua orang berada di situasi yang punya masalah antara pasangan suami istri. Bisa dengan keluarga, bisa juga mungkin memang ini bukan energi yang dicerap ya. Saya udah cerita tentang yang saking licinnya kayak porselen, kita energinya lewat gitu aja, energinya kepleset karena memang nggak ada hal yang perlu diperbaiki di dalam diri kita, sehingga mungkin kita hanya melihat di luar dan bisa menyaksikan bagaimana cerita ini berlangsung, tapi bukan buat kita. Oke, kita masuk ke ruminya. Satu kartu kita acak terlebih dahulu, ambil satu kartu yang di tengah. Iya, arise. Ini situasi yang gelap, dan kalau kita lihat penggambarannya tuh udah nggak bisa jatuh lebih dalam lagi, sudah hardcore banget gitu ya, udah bottom banget gitu ya, hardcore banget udah. Tapi somehow di tengah kegelapan itu muncul cahaya dan mengajak kita untuk bangkit. Dan kita lihat penggambaran selain gelap di situ ada merah ya. Merah itu kan luka yang masih segar, masih berdarah gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi pada kita. Kita mengambil cerita apa yang ada di langit lah, kira-kira seperti itu, dan mencari penjelasan. 3 kartu di sini, Lenormandnya cantik banget ya. Jadi ini move on sih sebenarnya. Ke kanan itu kan move on-nya. Dan kita udah berhasil melewati tugas yang paling berat sehingga kita pantas mendapatkan hadiah seberapapun jatuhnya kita, dan itu berada di konteks konteksnya pohon itu kan kalau kita lihat di sini kan pohon keluarga. Jadi ya memang rumah tadi Cancer, pohon keluarga, something happens, sudah lewat, dan sekarang kita sudah menerima satu penghargaan dari perjuangan kita dan kita move on. Penggambarannya seperti itu, dan bangkit, jelas bangkit dari tempat yang paling gelap, yang gak ada informasi, yang membuat kita terluka, merasa kita tertinggal sendiri. Kalau 2 kartu di sini, spring itu saatnya mulai semua bunga bermunculan, jadi tanaman mulai subur dan hijau warna-warni. See your seed grow. Ini menunjukkan perjuangan kita sudah mulai menunjukkan hasilnya. High Priestess ini adalah setelah kita keluar dari perjuangan itu, kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Dalam arti kata, yang namanya High Priestess itu dia ahli bidang agama sebenarnya. Dia pihak yang tidak harus mengambil keputusan, dia pihak yang paham kiri kanan atas bawah, semuanya dia paham. Kita lihat kucingnya itu adalah magicnya dia, dan dia punya tongkat itu menunjukkan dia bisa membuat perbedaan tanpa harus mengatakan sesuatu. Magicnya itu ada di atas kucingnya. Kucing itu penggambaran dari energi yang tidak semua orang bisa lihat, dan ini adalah kemampuannya kita. Mudah-mudahan itu maksudnya. Kalau kita lihat 5 kartu di sini, Destiny ya memang ya kita udah sampai di sini, mau ngomong apa ini, memang perjalanan kita dengan semua cerita yang tadi saya sampaikan di depan. Kalau memang itu terjadi ya memang harus terjadi. What can I say gitu ya. Shadow, kita ingin melihat detail dari cerita, hitam putihnya, semuanya, terang gelapnya. Kita ingin semua kejelasan tersebut setelah kita sampai ke titik tertentu Destiny ini. Kartu pertama, kita pengen tahu apa sih hitam putihnya. Kita kayak nggak terima gitu kalau nggak punya informasi lengkap. Aku udah menderita jungkir balik gini dan aku nggak ngerti apa-apa juga, marah banget gitu rasanya.
Tapi sebenarnya di sini yang ingin disampaikan di balik itu, hidden influencesnya adalah kita memang mau diubah dari tempat yang gelap tadi, mau ditarik ke tempat yang berbeda. Dan kita sekarang jangan fokus yang kemarin, fokus ke depan. Kita lihat jalan ke depan, ke matahari. Tadi gelap itu kan kerasa banget ya. Lihat ke matahari, lihat air mancur yang begitu meriah, itu kan emosi-emosi yang cantik, indah, kebahagiaan. Pohon-pohon yang hijau, sesuatu yang akan tumbuh ke depan. Yang kemarin itu gelap, udah mati, tanahnya udah gak subur lagi. Tapi kita punya ke arah yang bisa berkembang ke depan, move on. Sebelum kita benar-benar bisa bergerak, nomor satu, pandangan kita arahkan ke depan dulu. Dan mencari cahaya, light. Mencari cahaya. Resultnya adalah kita mendapatkan informasi. Jadi gak usah kita bergulat dengan informasi masa lalu, kok dia bisa begitu, kok semuanya tentang masa lalu hitam putihnya, dan kita ingin membongkar detail sampai kita obsesi gitu ya, ngomongin itu terus. No need, tidak perlu. Kita fokus ke depan dan mencari cahaya di depan, cahayanya di depan, di atas. Ya, master of moving forward. Maybe ya, karena saya biasa maju gitu, moving forward. Jadi kalau gambar The Tower sendiri itu kan menunjukkan ada perubahan yang luar biasa besar, dan kita kayak kehilangan tempat berpijak kita, tapi kita perlu bersabar, temperance. Dan ini kartu Major Arcana, tempatnya di advice. Kita rasakan emosi ini kita lihat advice-nya. Jadi emosi itu biarkan mengalir. Kalau sedih kita sampaikan, kalau happy kita sampaikan, kalau kita bersyukur, tetap bersyukur. Selalu ada syukur di setiap nafas kita, di setiap tangis kita, selalu ada syukur. Bahwa setiap hati kita terluka itu sebenarnya adalah petunjuk supaya kita tidak terus berada di tempat yang gelap. Itu adalah petunjuk ke tempat yang lebih terang tadi ya. Dan ini kakinya satu di air, di emosi, satu lagi di tanah yang ada rumput hijaunya. Jadi kita rasakan emosi saat ini, tetapi kita tetap berfokus pada apa yang bisa diperbaiki. Dan yang paling grounded yang bisa kita lakukan sekarang, ya, kita lihat matahari di belakang, ada gunungnya, kita udah lewati gunungnya. Perjalanan kita nih, kita lihat dia jalannya itu dari yang gunung, kita udah jalan sampai ke air sekarang, fountain, tempatnya kita membasuh diri, membuat hati kita lebih tenang. Ya, penggambaran bunga di kanan itu gambar lili yang warna kuning, itu artinya kita semakin matang. Dan kita bisa menawarkan satu hal yang baru, kita punya antusiasme untuk melihat ke masa depan, ya. Kita bisa melakukan sesuatu, mengambil keputusan dan konsekuen dengan apa yang sudah kita ambil keputusannya. Satu informasi untuk menutup bacaan hari ini dan minggu ini. Death is an illusion you have forced on yourself. It is no more an ending than birth is. Ini death berkali-kali minggu ini ya. Jadi dari awal hari Senin kita sudah merasakan akan ada transformasi yang besar ya, ketika saya cerita tentang sang Venus yang semakin jauh dari matahari ya. Jadi kalau kita ambil kesempatan ini untuk meneruskan cerita tentang pasangan suami istri yang tengah bergelut itu ya, ada yang berakhir di situ. Ini adalah perubahan ketika kita menemukan kita tidak lagi berada di bayang-bayangnya dia. Kita tidak lagi harus mengikuti semua tekanan tersebut. Dan ketika kita punya jarak, ya, kita tidak lagi di dalam kungkungan tersebut, tiba-tiba nggak ada yang segitu pentingnya, tidak ada yang bisa melukai kita seperti ketika kita kalau masih berada di dalam bayang-bayang itu. Apa gunanya kita keluar dari bayang-bayang? Supaya kita bisa healing dulu. Untuk nextnya, who knows, nggak usah berpikir sekarang. Yang penting kita survive setiap hari, survive the day, survive, kita tetap hidup,
bernapas, tetap bahagia, tetap antusias. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita menerima kita apa adanya. Memang ini adalah satu proses yang harus kita lewati. Kenapa kita bisa menerima kita yang begini? Karena kita percaya kita selalu ditemani, kita nggak pernah sendiri. Jangan pernah lupa koneksi itu selalu ada. Dan itu kita yang kuncinya kita. Apakah kita mau koneksi dengan yang Maha Pencipta, atau kita mau membiarkan hati kita dipenuhi oleh rasa marah dan kesedihan sepanjang masa. Dan bukan artinya salah gitu merasakan perasaan tersebut, bukan, tapi sampai titik tertentu kita harus meyakinkan kita bahwa semua itu terjadi atas izinnya, hanya atas izinnya. Dan semua kejadian yang ada ke kita itu hanya satu bab pembelajaran kehidupan, karena yang diinginkan kita adalah kita mampu mengambil hikmahnya dan selalu kembali ke home, ke diri kita yang spiritual. Oke, Benny Tendresa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.